Iya, halo Sobat Kismin, ketemu lagi ya di channel orang-orang Kismin. Oke, kali ini kita akan unboxing ya sebuah paket dari China juga nih ya. Kalau yang kemarin kita habis unboxing DJI Naza ya, yang dari Pati kita beli second. Yang ini kebetulan paketannya baru ya. Saya beli baru di Shopee seharga 800 ribuan dan gak bisa ditawar. Parah banget sih. Nggak bisa ditawar, sayang banget ini. Kalau bisa ditawarin tadinya gue mau tawar 400an ya, tapi ini memang baru ya, jadi ya udahlah ya, harusnya sih bisa lebih murah ya enggak, karena ya ini yang paling murah 800, karena yang lainnya jualnya sampai 1,5 juta sampai 2 juta. Gila sih ini ya, satu paket. Jadi ini dia drone rakitan yang akan kita nanti rakit ya. Jadi saya coba main drone rakit, udah nggak drone pabrik lagi, karena untuk menghemat cost budget ketika terjadi asiden atau kecelakaan ya. Tapi ya mudah-mudahan sebisa mungkin nggak sampai celaka sih ya, biar nggak terlalu banyak pengeluaran untuk memperbaiki. Sebenarnya sih nggak cuma hobi aja ya, saya juga buat kerja sebenarnya nih drone ini ya. Jadi gimana isinya, kita buka aja. Oke. Iya, ini dia isinya, kayak banyak banget ya. Sebentar, pada nempel. Oke, langsung kita keluarin aja ya serobokannya nih, serobokan. Oh ternyata nggak bisa, ini nempel ya. Gitu ya, kita keluarin satu persatu aja ya. Oke, yang pertama ini ada flight controller ya. Nah, ini flight controller ini adalah otak dari sebuah drone. Ya bisa dibilang ini kayak DJI Naza M-Lite yang kemarin saya unboxing ya. Jadi cuman yang ini versi murah meriah ya. Ini cocok nih untuk drone balap atau drone racing, atau kalian yang mau rakit drone tapi nggak punya budget untuk beli DJI Naza yang M-Lite ya, atau yang MV1 atau MV2, karena memang mehong ya. Jadi ini solusi untuk rakyat miskin ya. Ini flight controller murah meriah, cuman 50 ribuan ini coy kalau beli satuan gini ya, murah kan. Jadi ini nanti yaitu yang akan menjadi otak dari drone yang kalian rakit ya, atau yang kita rakit. Jadi isinya kayak gini, ada perkabelan seperti biasa. Ini bawaannya si flight controller ini ya. Ini Evo Flag, kalau kemarin di Shopee saya lihat mereknya, tapi ini tulisannya open pilot ya. Kelihatan nggak, ada input output ya. Ini ada soket untuk kabel-kabel ke motor, ini juga ada soketnya, dan ini ada USB 2.0 ya. Jadi kalau mau upgrade atau mau setting, ini kabelnya kayak rambut ya, kecil banget, tipis gitu, kayak bulu kumis, bukan bulu yang lain loh ya, bulu kumis. Kalian mesti pikirannya jorok. Oke, ini tipis banget lagi, ngeringkesinnya susah. Oke, kita masukin lagi. Barangnya oke, karena baru ya, harusnya oke lah. Kalau barang baru nggak oke, saya balikin, tutup lagi, cek, sip, mantap. Kita taruh dulu.
Kemudian ada, nah ini dia ESC ya, ESC Electronic Circuit Controller ya, ini sebesar 30 ampere. Ini merek Hubwing ya, Hobbywing atau Hubwing, karena ini ada inisial HW ya, saya lupa mereknya tuh Hubwing atau Hobbywing ya, Hobbywing atau Hubwing, kayaknya Hobbywing deh, karena ini berkaitan dengan hobi ya. Jadi ESC nya ini besar ya, dan ini ada karet lentur yang mengcover si ESC nya ini ya, jadi chipset ESC nya. Dan ini ada kabel yang akan ke motor, kemudian ini ke board ya, plus minus, dan ini ke flag controller. Oke, kelihatan ya. Jadi ini ESC nya, dia tipe-tipe 30 ampere. Ini biasanya ESC standar untuk sebuah drone aerial ya, atau drone fotografi atau drone videografi. Ini kalau satuannya di marketplace ini sekitaran 1 biji gini ya, sekitar 90 ribuan atau 100 ribuan lah ya, tergantung, dan mereknya juga banyak, jadi tergantung merek sama tipe yang kalian mau beli atau kalian cari. Oke, ini lumayan bagus, harus bagus lah ya, karena barang baru harusnya berfungsi. Oke, kemudian ada apa lagi di dalam? Nah, ini ada propeller, gede banget ya propellernya. Saya punya drone DJI rasanya nggak segede gini deh, atau segede gini, saya lupa. Ini gede banget sih ini propeller 1024 ya, 1045, sorry, ini ada tulisannya 1045. Nah itu ya, ini gede banget ya, gede loh coy, ini jengkal, jengkal lebih. Dan ini juga ada ring-ringnya ya, buat nanti di pas dirakit. Ini baling-balingnya warna hitam, padahal saya requestnya yang warna pink. Ini juga sama, baling-balingnya dapat 2 setel ya, 2 pasang. Kemudian ada apa lagi nih? Loh, ini ada lagi, ini cadangan mungkin ya, berarti ada 4 pasang. Oke, ini ada lagi, berarti baling-balingnya dapat 4 ya, 4 pasang. Oke, kemudian next ini, Masya Allah, ini banyak banget sih, ya ampun. Isinya apaan aja, cobain. Iya, ini dia board atau body dari frame kit si drone nya. Ini gede ternyata ya coy, asli. Gue kira drone itu kecil atau seukuran Phantom, ternyata besar ya. Coba ini, dan ini udah terbuka ini mungkin sama bea cukai ya, mungkin terbukanya, atau sama tokonya saya juga nggak tahu, tapi yang jelas sudah terbuka ini. Jadi ini dia boardnya ya, ini udah ada distribution boardnya, jadi semua kelistrikan udah bisa di solder langsung ke si boardnya drone ini ya. Gede loh coy, sejengkal, Masya Allah. Ini alat DJI ini gede banget ya. Oke, jadi dia ada ini yang untuk di bawah, dan ini untuk yang di atas ya. Ini board yang untuk di atas, jadi ini bisa untuk solder-solderan juga, tapi ini biasanya untuk nutupin tadi yang ininya gini ya, di atasnya sini. Dan ini ada kaki-kakinya ya,
Ini ada kaki-kakinya yang nanti akan kita baut di sini. Nah, ya, ini kakinya juga besar ya. Saya kira tuh kayak plastik produk-produk Mas Pion itu loh, yang kayak ringkih, yang lentur. Ternyata ini solid ya guys. Ini hati-hati nih kalau jatuh patah ini. Ya mudah-mudahan kuat sih ya, harusnya kuat sih karena barang baru. Dan ini warnanya putih sama merah kayak standar bawaannya ya. Dia dapat 4 pasang, dan ini merah. Yang merah ini biasanya untuk depan ya, untuk gantinya LED ya, indikator ya. Sorry kesenggol ya dia. Jadi dia kokoh banget ini. Ya, gede banget asli. Saya kira tuh kecil. Tadi gimana ini ngerapihinnya? Ya udahlah ya, gini aja ya. Cukup besar ya, cukup puas sama ini dia punya barang. Oh ya, ini satu lagi ketinggalan, ada perbautan ya. Ini buatnya banyak banget nih, buset. Ini buat apa aja segini banget. Ini mungkin kalau ditimbang ada seonan gitu ya, seon. Dia akan agak berat. Ini dia boardnya, oke, sesuai ekspektasi dan bagus barangnya. Oke, mantep. Ini kita tutup lagi. Udah kebuka, mudah-mudahan nggak ada yang hilang. Jadi ini dia satu set begini tadi. Ini kalau beli framenya doang ya, kalau kalian beli eceran framenya doang, jadi frame doang satu set gini biasanya. Nggak bisa ininya doang, nggak bisa kakinya doang atau legnya doang. Jadi kalau eceran, kalau kalian nggak satu paket sama yang lain-lain, ini sekitar ya 300-200an lah ya, bahkan ada yang lebih murah lagi. Cuman ini kebetulan KW ya, tembakan ya, jadi nggak pure punyanya DJI wheel asli. Karena kalau yang punya DJI wheel asli harganya mehong coy, bisa sampai 1,5 juta sampai 2 jutaan untuk satu model frame kit drone kayak gini. Oke, kemudian next ada apa lagi? Kita lihat, ini ada kakinya ya, kaki dari si drone ini warna hitam, harusnya warna putih ya biar matching sama legnya, tapi ini dapatnya warna hitam, jadi matching sama baling-baling. Dapat 4 pasang. Nah, kemudian ini apa lagi nih? Ini apa? Oh ya, ini dia nih yang namanya Power Management Unit atau PWU ya, atau Distribution Board. Ini mereknya Krius. Gue kira nih Kius mereknya, Kius loh. Ternyata Krius ya, versi 1.0. Dan ini yang nanti akan membagi kelistrikan pada sebuah unit drone ya. Jadi kalau kalian beli paketan murah gini, bukan paketan murah, paket hemat ya, yang udah satu paket
itu dapat perintilan-perintilan detailnya ya. Oke, kita lihat lagi nih ada apa lagi. Ini tadi ESC ya, udah ESC ini dapat 4 ya. Ini dari China, udah di steril atau belum ini mural virus ini. Nih ESC nya ada 4 ya, 1 2 3 4 sama yang ini tadi ya. Oke, dan ini flag controllernya, gedean ESC nya daripada flag controllernya. Ini kecil banget kayak titit ya. Ini harusnya cocok sih buat untuk sama disandingkan dengan DJI NASA ya. Ya ini pasangan ada gini nih harusnya. Ini sama ini, temu ini. Ini ringkih gini saya jadiin satu aja yang ini daripada hilang. Ternyata nggak bisa, dibiarin di luar gitu. Mudah-mudahan nggak patah ketiban-ketiban. Oke, dan berikutnya ada ini ada motor ya. Ada motor nih guys. Ini motor beserta dengan pengait atau kuncinya. Dan ini motornya sudah pakai ini ya, konektor apa nih? Konektornya banana ya. Dan ini tipe dari motornya ya, A2212. Ini kayak motornya ini ya, Phantom lama, Phantom versi 1 atau 2, 13T 1000 kilovolt. Ini kalau nggak salah ada merek nih, Sky apa ya, Skyline apa Sky Driver nih ya, merek-merek motor kayak gini nih. Ini jadi ini ya, motor brushless. Ini bahaya ini kalau motor ini ya, kalau kena tangan ini, karena dia putarannya tinggi sekali, sangat-sangat tinggi, dan ini warnanya metal. Jadi metalnya ini ikut muter ya. Saya pikir atasnya doang yang muter. Dan ini barangnya ya lumayan bagus, tapi ada agak sedikit kasar ya finishingnya. Untuk drone murah meriah, kok drone motor murah meriah. Ini drone apa, drone lagi, motor 1000 umat ya. Jadi kalau kalian beli drone rakitan biasanya selalu dapat motor standar kayak gini ya. Sky apa ya, Skywalker apa Sky Firewire lah, lupa mereknya. Dan ini kalau kalian lihat, ini dia lilitannya kecil ya, tipis banget kayak lilitan kipas. Jadi karena murah ya. Tuh, kalau kalian lihat beda sama motornya DJI Phantom ya. Saya pernah bongkar yang punya Phantom saya sendiri. Itu dia lilitannya lebih besar. Atau deh ini lebih kuat atau gimana. Atau ini mungkin lebih murah ya untuk cost produksinya, karena murah. Jadi untuk untuk satu item gini kalau kalian beli eceran itu sekitar 50 ribuan atau 80 ribuan. Bahkan ada yang 150 ribuan, tergantung dari tokonya. Kalian bisa cari-cari harga yang termurah, bisa kalian bandingin atau bisa kalian adu harganya. Ya, ini sekitar ya paling murah 80 ribuan lah. Karena ini motor brushless 1 juta umat. Dan untuk yang ini tadi si power distribution boardnya itu ya sekitar 50 ribuan lah ya. Ini merek Krius. Untuk motor harusnya dapat 4 ya. Ini kayak gini, 1 2 3 4. Di dalam ada 2 lagi. Nah, ini dia.
ini yang terakhir. Jadi ada 1 2 3 4 ya. Untuk drone rakitan seharga 800.000 ini komplit kayak begini ya, lihat sampai dapat perintilan-perintilan kayak gini. Ini termasuk cukup murah ya, dan cukup hemat. Jadi ini bisa dinobatkan sebagai drone rakyat miskin ya. Dan ini juga di dalamnya ada apa nih? Oh, ini ininya ya, ini plat untuk ke motornya tadi. Kok dia pisah sendiri? Dan ini konektor ini nggak tahu konektor untuk kemana, mungkin untuk ke baterai sama ke kabel-kabel ya. Jadi kita ngerakit sendiri nanti. Oke, saya rasa cukup nih, cukup memuaskan. Mungkin ini dijadiin satu sini bisa harusnya. Nggak bisa sih, nggak cukup. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya, video perakitan drone Ariel F450 ini ya. Jadi kemungkinan ini akan saya rakit kapan-kapan ya, kalau saya mood saya dapat, ini saya rakit. Yang jelas ini harus dites dulu nih, ini bisa atau enggak. Kalau nggak bisa nanti dijual lagi ya, tapi harusnya bisa dan cukup, karena ini barang baru ya. Jadi itu kita sudah punya satu set frame kit dari drone F450 KW ya, KW nya flame wheel DJI. Jadi nanti kalau misalnya ada kerusakan atau ada apa namanya perbaikan, ini dia gampang ya, cuman ganti ininya doang. Jadi nanti mungkin akan saya data nih ya, untuk sebagai saya punya data pribadi, misalnya ini untuk saya arsip, saya foto, saya arsip ya. Jadi saya nanti cita-citanya sih pengen produksi drone sendiri ya kan. Meskipun itemnya nanti tinggal pesan aja dari luar, kita tinggal rakit, jadi assembly-nya dari sini ya. Oke, mungkin ketemu next video di video ini ya, yang perbaikan Phantom saya yang crash kemarin, kena burung, dengan gimbal ya, dengan gimbal yang udah saya pesan beberapa hari lalu, gimbal BGC. Jadi di sini udah komplit ya, udah ada flag controller yang pro dari Naza DJI Live, meskipun second. Kita juga sebenarnya tuh harusnya yang otaknya itu jangan beli second karena berisiko. Dan sudah ada gimbal ya, nah ini dia, ada gimbal yang siap untuk dirakit ke frame-nya si DJI KW F450 ya. Ini yang kemarin saya beli, gimbal BGC, udah lihat kan, gimbal murah untuk rakyat miskin ya. Oke, sekian dari saya. Kita next ketemu di video gimana cara memperbaiki drone DJI Phantom 3 standar yang gimbalnya patah. Saya sebenarnya mau benerin gimbalnya, cuman itemnya mahal banget ya. Jadi beli beberapa item itu bisa untuk beli satu paket ini satu paket drone hobi ya, bukan drone toys, ini drone hobi. Karena ini levelnya udah advance ya, udah bukan level beginner lagi kan. Kalau beginner biasanya beli drone pabrikan. Tapi nanti setelah ketemu masalah atau ketemu nggak seretnya dari settingan pabrikan dan kalian pengen independen membuat atau merakit sebuah drone, ya ini dia yang tepat ya. Ini
Ini meskipun eceran kayak gini ya untuk atau paketan untuk rakyat miskin, tapi ini membutuhkan skill yang nggak main-main ya, karena skill kelistrikan kalian akan diuji nih sini plus minus, karena salah sedikit aja ini bisa terjadi kebakaran ya, konslet akan terjadi bencana yang mana nanti rangkaian kalian nggak bisa dipakai. Tapi ini dia yang saya harapin banyak dari si flag controller second DJI Naza M Lite, karena ini harusnya lebih baik ya sistemnya daripada si flag controller open pilot ini nih, atau open pilot atau Evo lah ya. Tapi sini saya dapat mereknya Evo, open pilot bukan Evo, karena di bakulnya tulisannya sih Evo. Ternyata saya dapat yang open pilot ya, karena ini agak kurang stabil ya kalau dari beberapa komentar yang user dari luar negeri. Ini kurang stabil karena harus nge-flash atau nyeting lagi, setup lagi sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi ini agak ribet. Ini benar-benar drone geeks ya, yang biasanya senang utak-utak ini dan bisa coding. Dia bebas untuk customisasi. Kalau ini sudah dari bawaan DJI-nya, jadi kita tinggal colokin, kita tinggal rangkai, kemudian setup di softwarenya DJI Naza ya, NM Naza M Lite ya, multi rotor. Oke, sekian dari saya. Ketemu lagi di next video. Ini akan saya rakit kalau mood saya dapat atau request dari kalian semua ya. Tapi nunggu itu semua dapat ya. Misi saya yang selanjutnya itu tadi memperbaiki drone si Phantom P3S-nya dulu ya, dengan gimbal yang rusak dan patah. Mungkin akan saya bongkar dan dalam mana akan saya lihatkan, karena saya dulu pernah bongkar juga punya kantor saya yang kena boardnya dan rusak, dan bisa diperbaiki sama motornya dan berhasil diselamatkan. Kemudian ya next kita akan memperbaiki drone saya pribadi yang habis tabrak burung ya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya gimana perjalanan atau kisah ya dari perbaikan nasib drone P3S saya ya, drone pabrikan punya DJI. Apakah bisa ataukah malah menemukan banyak kendala? Yang pertama yang akan saya kanibalkan yang ini dulu ya. Kalau nggak bisa dan nggak ketolong, akan saya jual eceran part-part dari Phantom P3S nya itu tadi ya, 3 standar menjadi eceran, jadi untuk kanibalan para service drone atau drone geeks di luar sana. Kalau misalnya masih bisa diselamatkan hanya untuk mengganti beberapa part ya, mungkin akan saya perbaikin. Jadi semaksimal mungkin kalau bisa ya itu perbaikin sampai bisa lagi ya, karena seninya di situ ya. Kalau ini kayak kita Tamiya asli sebenarnya, memang kalau Tamiya kan di bawah di darat, kalau ini kan terbang, jadi resikonya lebih tinggi, harus lebih aware, lebih hati-hati lagi. Oke, sekian dari saya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan komen di kolom komentar ya. Saya juga sama-sama belajar ini ngerakit drone rakitan gini juga, sama-sama baru. Jadi kita saling tukar pikiran dan saling sharing ya. Oke, sekian deh dari saya. Terima kasih.